Qala al-Imam radhiyallahu taala anhu, telah berkata al-Imam Qushairi radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa qala al-Husain ibnu Mansur, dan telah berkata al-Husain bin Mansur. Man arafa al-haqiqata fit tauhidi saqata anhu lima wa kaifa. Barang siapa yang mengetahui hakikoh di dalam tauhid, maka terputuslah darinya lima wa kaifa. Kenapa dan bagaimana. Nah ini ibarat kalau di kita mah tentang apa? Kudroh irodahnya Allah. Bahwa kudroh irodahnya Allah itu mutlakon, dimiliki hanya Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menghalangi atas kudroh irodahnya Allah. Makanya bahasa kenapa? Kenapa kok Allah itu menciptakan orang kafir, kemudian Allah yang mengkafirkan, kemudian Allah yang memasukkan ke dalam neraka? Nah, orang yang tahu hakikat tauhid tidak akan bertanya seperti itu. Kenapa aku begini? Janganlah kau pertanyakan. Bila ku mati, kau juga mati. Nah itu udah gak bertanya. Berarti itu yang ngarang lagu tidak ahli tauhid. Gak tahu hakikatut tauhid. Ya. Wa kaifa, dan bagaimana. Allah itu menciptakan alam dari sebelumnya tiada. Loh kok yang tidak ada bisa dijadikan ada? Enggak, yang tiada bukan dijadikan ada. Tetapi yang ada ini dahulunya tidak ada. Gimana? Nggak pakai gimana. Kalau sudah tahu hakikatut tauhid. Karena hakikatut tauhid itu urusannya hanya apa? Ta'alluq makna kudroh dengan makdurnya saja. Selesai. Kaifnya nggak dibahas. Ya, orang yang tahu, yang bertanya kaifa bagaimana, itu tidak tahu hakikatut tauhid. Itu intinya. Tapi kalau bertanya ahli tauhid masih bertanya kenapa, lah itu di dalam ranah hikmah. Ya, di dalam ranah hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang kafir kemudian membuat perbuatannya kemudian dia sendiri yang memasukkan? Kita jawab kalau nggak tahu hikmahnya. Karena hikmah yang Allah sendiri tahu. Begitu. Ya, jadi tidak menafikan adanya hikmah di dalam perbuatannya. Kemudian akhbarana Muhammad ibnul Husain qala sami'tu Mansur ibn Abdullah yaqulu sami'tu Ja'far ibn Muhammadin yaqulu qala al-Junaid asyraful majalisi wa a'laha al-julusu ma'al fikrati fi maidanit tauhidi. Nah ini aku mendengar Ja'far bin Muhammad yaqulu, beliau berkata. Ini perkataannya perkataan siapa? Perkataan Syekh Junaid. Bagaimana kata Syekh Junaid itu? Asyraful majalis wa a'laha. Majelis-majelis yang paling mulia dan majelis-majelis yang paling tinggi derajatnya itu al-julusu ma'al fikroh. Yaitu duduk beserta berfikir. Fi maidanit tauhid, di dalam ilmu tauhid yang seperti lapangan. Maksudnya di dalam lapangan tauhid. Dan itu sudah majelis yang paling tinggi. Jadi kalau ada sufi mengatakan bahwa majelis zikir itu lebih tinggi daripada majelis tauhid, daripada majelis berfikir, nah itu dia sudah keluar dari kaum sufi. Ya, ini yang mengatakan siapa? Syekh Junaid ini. Malah di dalam ADART-nya NU itu disebutkan, dan di dalam tauhid mengikuti Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu jelas itu bahasanya. Ya. Asy'ariyah Maturidiyah di dalam tauhid, salah satu dari 4 imam madhab di dalam fiqih, dan Syekh Junaid Al-Baghdadi di dalam tasawuf. Itu jelas sekali bahasanya itu.
Nah sekarang tiba-tiba kata Syekh Junaid tidak ada majelis yang paling tinggi selain majelis tauhid. Kemudian ada orang-orang berkata majelis sholawat lebih tinggi, majelis wirid lebih tinggi. Lah itu sudah keluar dari dari Sufiyah, dari perkataannya Syekh Junaid al-Baghdadi. Nah inilah pentingnya kitab-kitab seperti ini supaya kita itu tahu sanad perkataan. Ya, sanad perkataan. Ini sebetulnya yang berkata seperti ini siapa? Nah kalau misalkan orang-orang mutasawwifah yang menisbahkan dirinya kepada tasawuf kemudian mengatakan ada majelis a'la min majelis tauhid, ya dia tidak bersarad ceritanya berarti. Nah sekarang kita bisa ngecek ini sanad perkataannya kemana. Nah inilah fungsi kitab-kitab seperti Risalah Al-Qusyairiyah ini. Wa qala al-Wasiti ma ahdatsallahu syai'an asyrafa minar ruh. Nah, berkata Al-Wasiti, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan satu perkara pun yang lebih mulia daripada ruh. Apa maksudnya ini? Sarraha bihadzal kalami annar ruha makhluqatun. Al-Wasiti berkata di sini secara jelas bahwa yang namanya ruh itu diciptakan. Nanti orang-orang yang mengatakan ruh itu bukan makhluk, itu sudah tersesat dari jalan yang benar. Al-Wasiti, beliau itu imam tasawuf, mengatakan ruh itu diciptakan. Siapa-siapa saja yang bilang ruh itu tidak diciptakan. Ya kemarin yang bilang itu diantaranya siapa? Yang ruh bukan makhluk itu. Gus Baha, kemudian siapa itu? Si Razi Hashim, ya. Kemudian kalau tidak salah itu Said Akil Siroj juga mengatakan demikian. Itu kalau tidak salah, ya. Nah itu sudah keluar dari ilmu tasawuf itu sudah. Ya, mau Gus Baha sekalipun yang ngomongnya kalau bilang ruh bukan makhluk sudah itu salah. Begitu. Lah ini sorohatan ma'ahdatsallahu syai'an asyrafa minar ruh. Tidaklah Allah itu menciptakan satu perkara pun lebih mulia daripada ruh. Berarti ruh itu diciptakan, muhdats. Ya. Berarti butuh muhdits. Ya saya ini kadang gimana ya, orang udah tanggung, udah kadung, terkenal alim. Makanya zallatul alim, zallatul alam. Jika alim itu terpeleset, maka alam terpeleset. Orang-orang yang sudah kadung mengatakan bahwa tidak akan ada yang salah keluar dari perkataannya, ya terus mau gimana lagi? Udah disebutin salah juga, ya udah salah begitu. Ya, kalau bilang ruh itu bukan makhluk, itu beberapa kali di dalam Risalah Qusyairiyah itu ada 3-4 tempat mengatakan ruh itu makhluk sorohatan secara jelas. Fadallat hadhil hikayatu ala anna aqaida masyayikhis sufiyati tuwafiqu aqwila ahlil haqqi fi masailil usul. Nah, selesai itu. Jadi perkataan-perkataan yang kemarin tuh dari awal kita bahas tentang akidahnya para sufi. Apakah ada yang bercanggah dengan perkataannya ahli usul di dalam ilmu tauhid? Gak ada. Berarti ini menunjukkan bahwa semua i'tiqadnya sufiyah yang lurus itu tidak ada yang berseberangan dengan perkataannya ahlul kalam di dalam masailul usul. Yang ada nanti cuman far'un minal usul. Jadi far'un dari usuluddin. Seperti apakah kidam itu sifat ma'ani atau kidam itu sifat ma'nawiyah. Di situ saja nanti perbedaannya. Kalau Al-Imam Al-Qusyairi itu mengatakan kidam itu sifat ma'ani. Ya, kalau Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan itu sifat salbiyah. Begitu. Di situ saja perbedaannya. Tapi tetap kedua-duanya mengatakan yang kidam hanya Allah Subhanahu wa taala, baik ahlul kalam atau ahli tasawuf. Wa qad iktasorna ala hadzal miqdar, dan kami mencukupi saja sampai di sini, khasyata khurujina amma atharna minal ikhtisar, karena takut keluar dari tujuan awal. Karena tujuan awalnya itu ingin membuat kitab yang ringkas, malah jadi panjang lebar. Sudah sampai sini saja dulu gitu. Nah ini jadi
Gimana ya? Ini kan menyambungkan sanad. Menyambungkan sanad nih, sanad ilmu. Jadi tatkala kita misalkan punya i'tiqad ruh itu bukan makhluk, apakah orang-orang terdahulu berkata demikian atau tidak? Ternyata tidak, berarti tidak bersanad. Nah kalau kata kita roh itu makhluk, coba bagaimana para imam sufiyah dulu berkatanya, ternyata sama. I'tiqad kita majelis yang paling mulia apa? Majelis tauhid, ternyata sama. Kemudian Allah itu kudroh irodahnya tidak ada yang menghalangi, ternyata sama. Sama sudah, Allah tidak bertempat, ternyata sama. Begitu. Nah ini menyambungkan apa? Sanad. Jadi jangan khawatir kita itu bareng sama orang-orang yang disebutkan tadi. Ya. Ja'far As-Shadiq, Junaid Al-Baghdadi, Dhunnun Al-Misri, kemudian Ibrahim Al-Khawas, sama itu. Di dalam i'tiqad sama. Kalau misalkan kita nanti di akhir zaman ini menjadi bagian yang sedikit, nggak apa-apa. Ya, yang orang-orang yang bercanggah itu nanti bercanggah dengan mereka, tidak akan satu tempat, tidak akan satu makom dengan mereka-mereka ini, beliau-beliau yang mulia-mulia ini. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Sekarang kita lanjut ke fasal yang berikutnya. Faslun fi bayani aqaidi sufiyati a'immati ahli sunnati. Pasal mengenai penjelasan akidah-akidah sufiyah, yaitu para imamnya ahli sunnah. Nah, kalau ini kan, kalau yang kemarin itu kan akwal ya. Jadi perkataan para sufi yang mengisyaratkan kepada akidah. Lah kalau sekarang mah akidahnya yang dibahas. Beda ya, kemarin itu apa? Perkataan, yang mana perkataan ini tidak sorohatan sebagiannya itu, tapi secara isyarat. Nah susah memaknai isyarat itu. Wa hadhihi fusulun tashtamilu ala bayani aqaidihim fi masailit tauhid dzakarnaha ala wajhi tartib. Dan ini adalah fasal-fasal yang mencakup penjelasan akidah para imam di dalam masalah-masalah tauhid, yang mana kami akan menyebutkan itu secara berurutan. Ini sudah mulai di apa? Sudah mulai disusun dengan rapi. Qala suyukhu hadhihi tariqati ala ma tadullu alaihi mutafarriqatu kalamihim wa majmu'atuha wa musannafatuhum fit tauhid. Telah berkata guru-guru thariqah ini, yang mana perkataan itu menunjukkan mata dulu alaihi, yang mana perkataan ini ditunjukkan dari perkataan mereka yang tercerai-berai. Jadi maksudnya perkataan mereka itu kan gimana ya? Kan dinukil nih. Ini dinukil berkata anu, ini dinukil berkata anu, ini dinukil berkata anu. Jadi nggak ada satu imam yang mana perkataan tentang tauhidnya lengkap dari awal sampai akhir, nggak ada. Yang tadi ditanya tentang ruh, yang tadi ditanya tentang aras, yang ini ditanya tentang anu. Ini kan mutafarriqah tuh bertebaran, bercerai-berai. Nah nanti kita kumpulkan, kemudian kita susun atau bagaimana tauhidnya sufiyah ini. Wa musannafatuhum, yang mana majmu'atuha, yang mana kumpulan dari perkataan ini dan kitab-kitab yang mereka karang itu menunjukkan kepada kaidah-kaidah di dalam tauhid. Innal haqqa subhanahu. Nah begini, Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Mawjudun qadimun. Ada, qadim. Wahidun hakimun. Wahid, hakim. Qadirun alimun. Qahirun rahimun. Muridun sami'un. Majidun rafi'un. Mutakallimun basirun. Mutakabbirun qadirun. Hayyun ahadun. Baqin somadun. Samalah. Mawjudun qadimun, ada qadim. Wahidun hakimun, wahid. Hakim yang sangat luas di dalam ilmunya. Qadirun alimun, qadir dan alim. Jadi perbedaan antara hakim dan alim itu, hakim itu alladzi la yutasawwaru lahul khata', yang tidak tergambar darinya itu ada kesalahan.
Jadi kalau alim itu mutlak bersifat dengan ilmu yang tidak terbatas. Itu alim. Nah kalau hakim itu ilmunya Allah tidak akan salah. Jadi sama. Secara sifat sama. Cuman secara ibarat berbeda karena ada dikoh. Qahirun rohimun. Qahir itu menunjukkan kepada kudroh yang mutlak. Mutlak terhadap muta'alaknya. Yaitu semua perkara yang mungkin. Rohimun. Rohim itu menunjukkan kepada af'al. Muridun. Menunjukkan kepada irodah. Allah punya sifat irodah. Sami'un. Allah punya sifat sama. Majidun. Majidun itu tidak bertempat. Itu bisa. Karena itu tinggi di dalam martabat. Rofi'un. Tinggi. Tinggi di dalam derajat. Mutakallimun punya sifat kalam. Basirun punya sifat basor. Mutakabbirun itu tidak ada yang menghalangi terhadap kehendaknya. Dan mustaghnin itu mutakabbir itu. Jadi ibarat dari apa? Dari qiyamuhu binafsih. Itu mutakabbir. Qadirun punya sifat qudroh. Nah nanti secara itu sama dengan majidun tadi. Hayyun punya sifat hayat. Ahadun itu tadi dari wahid kan. Jadi kalau ahad mah dilihat tanpa makhluk. Jadi kita melihat Allah tanpa makhluk. Itu Allah disebut apa? Ahad. Kalau Allah dilihat makhluk masih terlihat. Kita menyebut Allah itu wahid. Baqin somadun. Baqin itu tidak kena oleh tiada. Somadun itu tidak membutuhkan kepada siapapun. Dan dibutuhkan oleh siapa-siapa. Oleh semua perkara. Itu somad. Maka somad itu dia mirip-mirip dengan apa? Mutakabbir. Wa innahu alimun bi'ilmin qadirun biqudratin muridun biiradatin sami'un bisam'in basirun bibasorin mutakallimun bikalamin hayyun bihayatin baqin bibaqain. Dan Allah Subhanahu wa taala itu begini, alim bi'ilmin, mengetahui dengan ilmunya. Jadi zat Allah itu alimun. Kenapa Allah itu alim? Karena Allah punya ilmu. Ini rod kepada i'tiqadnya Mu'tazilah yang mana Allah itu alim bidzatih. Ya, dalam pengertian menafikan adanya sifat ma'ani. Itu Mu'tazilah tuh. Ya. Kalau kita enggak, Allah itu alimun zatuhu. Jadi yang alim itu zatnya. Bi'tibari bahwa Allah itu punya sifat ilmu. Qadirun biqudratin. Allah itu qadir dengan kudroh. Yang qadir itu siapa? Zat Allah. Bi'tibari bahwa Allah punya sifat kudroh. Muridun. Allah itu murid. Yang menghendaki. Yang punya kehendak siapa? Zat Allah. Yang punya kehendak siapa? Zat Allah. Kenapa? Karena Allah punya sifat irodah. Sami'un bisama'in. Allah itu sami' dengan sama'nya. Basirun bibasorin. Basir dengan basornya. Mutakallimun bikalamin. Mutakallim dengan kalamnya. Hayyun bihayatin. Hayat dengan sifat hayatnya. Ini berbeda dengan Mu'tazilah. Hayyun bidzatih. Jadi semuanya bidzatihi. Mu'tazilah itu. Makanya ini enggak ada. Nah kalau kita mah enggak, begini nanti ya. Kalau misalkan, jadi karena apa ya, di dalam ngaji itu, kita kan sudah masuk ke dalam wilayah makna. Kalau misalkan sekarang nih, yang qadirun itu zatnya, kemudian yang muridun itu juga zatnya, bi'tibari zatuhu dilihat dari segi zatnya saja. Sekarang pertanyaannya begini, apakah makna qadir dan makna murid itu sama? Enggak. Qadir yang punya kudroh, murid yang punya iradah. Kalau misalkan qadir dan murid itu zat dalam pengertian tidak ada iktibar sifat, berarti qadir dan murid maknanya sama, yaitu makna zat. Harus ada i'tibar. Jadi murid bi'tibari iradatuhu. Kemudian apa? Qadir bi'tibari qudratuhu. Bi'tibari qudratihi. Jadi kita melihat ada kudrohnya. Karena kan ini berbeda.
Kenapa berbeda? Karena Allah punya iradah, karena Allah punya kudroh. Maka apakah sifat kudroh itu sifat iradah? Bukan. Makanya sifat makna zat bukan makna sifat. Makna sifat bukan makna zat. Paham? Kalau Mu'tazilah itu nanti secara lazimnya berarti antara zat, qadir, dan murid. Tidak ada beda. Karena semua yang mu'tabar apa? Zatnya saja. Paham? Jadi tidak ada apa tarjih ghair murajjih nantinya itu. Nah, hayyun bihayatin, Allah itu hayyun dengan hayatnya, bakin bibaqoin. Nah, ini aja yang beda. Ya. Jadi bakin bibaqoin, Allah itu bakin. Berarti bakin itu salah satu sifat maknawiyahnya Allah. Kenapa? Karena Allah punya sifat bako. Di sini saja bedanya. Al-Imam Qushairi, bako itu dia sifat apa? Sifat ma'ani. Kalau di kita, kalau yang sekarang, yang kita pahami, bako itu sifat salbiah. Jadi Allah itu apa? Bukan bakin. Allah itu tidak terkena oleh fana begitu. Atau bakin bi'adamil fana. Allah itu yang bako karena tidak adanya fana begitu. Bukan bakin bi bakoin. Bukan Allah itu bako karena sifat bako, bukan. Ya, nah ini kalau yang ngajinya udah agak jauh paham. Kalau yang ngajinya masih di bawah nggak paham. Ya. Jadi bako itu dia sifat apa? Sifat salbiyah, yaitu tidak terkena oleh Adam yang lahir. Adam lahir itu disebut apa? Fana. Maka jadi disebut sifatus salbiyah. Sifat salbiyah. Nah, apakah ini nanti menjadikan berbeda secara usul? Enggak, ini cuman beda sebetulnya bukan beda lafzi juga ya. Ini perbedaannya sudah maknawi sebetulnya. Cuman tidak menjadikan qabih di dalam berbedanya. Lawang sama-sama kok kata kita ya Allah bako, kata siapa ini Al-Imam Qushairi bako juga Allah itu. Cuman bakonya ini tatkala ditanya dia sifat apa? Nah, jawabannya berbeda. Beliau itu mengatakan ini sifatnya sifat ma'ani, kita mengatakan ini sifatnya salbiyah. Maka kita itu tidak mengatakan bakin bi bakoin, tidak. Tapi bakin bi adamil fana ilaihi atau bi adamil fana anhu. Ya, karena tidak adanya fana dari Allah. Walahu yadani huma sifatani. Nah, ini menarik, lihat bahasanya. Dan Allah itu lahu yadan. Baginya yadan, dua tangan. Wahuma sifatani, dan kedua tangan ini bagi Allah sifat. Jangan ditulis punya tangan tuh. Awas ya, jangan masuk ke dalam ketololan. Jangan ditulis, nanti kamu kalau dibaca sama anak kamu nanti bahaya itu. Ya, makanya bahasanya begini, lahu yadan. Allah itu lahu yadan sudah. Kalau kata siapa? Kalau kata Al-Imam Ghazali ini jangan diterjemahkan. Cuma kalau mau diterjemahkan, yadun itu tangan satu. Yadani itu dua tangan. Nah, bolehkah kita mengatakan lahu yadan? Allah itu dalam pengertiannya ya, kalau diterjemahkan begitu, punya dua tangan. Karena ini mansus di dalam Al-Quran dan mansus di dalam hadis, Allah memberikan izin kepada kita untuk mengatakan Allah punya tangan, boleh. Paham? Dan tangan Allah berapa? Dua. Cuman tangan ini bagi Allah sifat, bukan bagian zat. Paham? Nah, kemudian kalau dia bukan bagian zat, berarti apakah tangan yang kita pahami atau sesuatu yang lain? Sesuatu yang lain. Bukan tangan yang kita pahami, berarti sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang karena tangan yang kita pahami ini adalah bagian dari anggota badan, sedangkan tangan yang tetap bagi Allah, yang mana bahasa Arabnya itu yadun, dan memang yadan baginya dua tangan. Tangan ini bukan anggota badan, tapi tangan ini apa? Sifat. Maka kalau tangan ini
dimaknai anggota badan, ini sudah musyrik karena menyamakan Allah dengan selainnya. Tapi jika yadan, kedua tangan ini dimaknai sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kemusyrikan. Kemudian kalau ditanya, apa maknanya yadan itu? Maknanya dua tangan itu kalau bukan anggota badan. Itu kan bakal ditanyain lagi tuh. Jawaban salaf, wallahu a'lam. Begitu. Itu jawaban salaf tuh. Paham? Jawaban kholaf mutaakhirin itu nanti dicari di dalam bahasa Arab. Tangan ini dipakai di dalam apa saja. Kalau tadi saya menjelaskan di dalam bahasa Inggris, lend me your hand, berarti minta pertolongan. Andaikan ini di dalam bahasa Inggris, nanti berarti Allah penolong, itu maknanya. Paham? Maknanya itu. Nah kalau misalkan di dalam bahasa Arab itu nanti dilihat. Li ala Zaidin yadun. Aku punya kuasa atas Zaid, itu maksudnya. Li ala Zaidin yadun. Aku, li bagiku, ala Zaidin atas Zaid, yadun ada tangan. Ini enggak ada yang memahami bahwa tangan saya di bawah Zaid, enggak. Ada yang memahami seperti itu. Tapi Zaid ada di dalam kuasa saya. Maka yadun kata kholaf ini maknanya apa? Kudroh, kuasa. Maka yadun itu makna lain bagi kudroh. Makanya nanti bahasanya yadullah fawqa aydihim, kuasa Allah di atas kuasanya orang-orang kafir. Dalam pengertian orang kafir ini tidak bisa menguasai apa yang telah ditetapkan oleh Allah sama sekali. Paham sampai sini? Nah nanti juga ada kedua tangan Allah itu kanan, ada juga. Boleh kita menyebut seperti itu. Ya ini ikhtilafnya para ulama. Karena kita ini ingin memahami dengan bahasa Indonesia, kita katakan saja dulu boleh. Mengatakan bahwa Allah punya dua tangan dan kedua tangannya Allah kanan. Ini sama tadi, bukan anggota badan. Tapi sifat. Kedua tangannya kanan. Apa maksudnya, maknanya? Nggak tahu. Pokoknya Allah punya sifat. Namanya yadun. Bukan anggota badan. Itu salaf tuh. Nggak tahu. Kalau kholaf bilangnya apa? Kalau kholaf bilangnya begini. Tangan itu ya kalau di dalam bahasa Arab yang kiri itu lemah. Yang kanan itu kuat. Dalam pengertian apa? Allah itu menciptakan kedua torof dari makdur sama kuasanya. Jadi torof mengadakan ya sama, torof meniadakan ya sama. Makanya kata Syekh Nawawi itu kita tidak boleh mengatakan pada haknya Allah Subhanahu wa taala sesuatu ini lebih mudah daripada sesuatu yang lain, nggak bisa. Sama saja. Allah itu menciptakan langit aja bisa kok, apalagi cuman menciptakan langit-langit tuh. Nggak boleh sebetulnya berkata seperti itu karena bagi Allah itu keduanya sama. Adapun di dalam Al-Qur'an bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa membangkitkan itu lebih mudah daripada menciptakan pada awal mulanya, itu mah untuk istidlal kepada manusia. Jadi kan orang kafir itu mereka mengingkari dulu ya, musyrikin Mekah itu mengingkari adanya mab'ats, adanya hari kebangkitan. Nah Al-Quran bilang seperti ini, gampang kira-kira lah begitu ya. Gampang mana mengembalikan dan menciptakan dari awal. Menciptakan dari nggak ada, ya gampang membangkitkan dong. Itu mah tinggal recycle begitu. Ya lebih mudah daripada nyiptain dari nol. Nah itu mah cuma istidlal saja. Tapi di sisi Allah tidak ada yang lebih mudah, tidak ada yang lebih susah. Sama, makanya kedua tangannya Allah itu kanan keduanya. Paham? Maka lihat bahasa seterusnya nih. Yakhluqu bihima ma yasha'u ala takhsis. Allah menciptakan dengan kedua tangannya ma yasha'u, apa-apa yang Allah inginkan, apa-apa yang Allah kehendaki, alat takhsis secara khusus. Maksud dengan kedua tangannya itu dengan apanya? Kudrohnya. Makanya ini makna lain dari kudroh. Barang siapa yang mengatakan Allah itu punya tangan yang mana tangan ini adalah bagian zatnya, bukan sifat zatnya, tapi bagian zatnya, dia kafir sudah. Apalagi mengatakan kedua tangannya kanan, berarti di sebelah kirinya gak ada tangan.
Itu salah lagi. Karena itu mah udah istilah. Sudah peribahasanya orang Arab. Ya. Walahul wajhul jamil. Lihat bahasanya lagi. Dan Allah juga punya wajah yang indah. Ya, susah ini kalau diterjemahkan begitu. Kalau diterjemahkan kalau diterjemahkan punya wajah yang indah. Ini wajah ini kalau dia itu dimaknai bagian zat, kafir lagi. Ini juga sifat, ya. Malah kalau ulama jumhur itu mengatakan bukan sifat wajah di sini. Apa? Ainud zat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua perkara itu akan sirna kecuali zat Allah. Begitu. Wajhun itu dia kepada zat. Ini kita bahas dulu sedikit ininya ya. Ya'lam anna sifata la tusofu fa in sifat humilal wasfu ala dzati allati taqumu bihi sifah wa alaihi yakunul makna walahu ta'ala al jamalu. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali fil maqsadil asna ismul jamil fil asli wad'un wudi'a li surati zahiratil mudrakati bil basar mahma kanat bihaitsu tulaimul basar wa tawafuq tulaimul basar wa tawafuquhu thumma nuqila ila suratil batina allati tudraku bil basair hatta yuqalu sirotun hasanatun jamilatun. Nah begini. Jadi kalau bacakan begini ya, walahul wajhul jamil. Nah walahu al wajhul jamil itu maksudnya apa? Zatnya Allah itu jamil. Jadi bukan Allah punya wajah yang indah, bukan. Tapi Allah itu zatnya jamil. Nah, jamil itu indah. Sekarang begini, indah ini kata Imam Ghazali, indah ini ya kalau kita mau lihat nih. Pada asalnya dia adalah sifat bagi bentuk. Paham? Dia sifat bagi bentuk. Tatkala ada bentuk yang terlihat oleh mata kita, kemudian bentuk itu sesuai dengan apa yang terbiasa di dalam diri kita, maka kita menyebut sesuatu itu indah. Kalau tidak terbiasa nggak indah tuh. Kalau tidak terbiasa nggak indah. Pernah lihat Miss Afrika? Gelis tuh. Cek orang tuh gelis tuh. Cek diri itu nama. Panggelis nah itu paling cantik. Bukan karena dia tidak cantik. Karena ulfun berbeda. Paham? Karena ulfun berbeda. Jadi karena kebiasaan kita kepada sesuatu berbeda. Maka relatif. Ya karena jamal itu ya indah itu relatif. Orang kalau misalkan dia itu terbiasa kepada seni yang madhabnya realistis, apalagi yang hyperrealistis kan. Yang hyperrealistik itu sudah kalau gambar itu udah nggak bisa dibedain dari foto tuh. Ya, sampai bayangannya digambar, sampai pori-porinya itu digambar tuh. Itu sudah detail sekali, hyperrealistis. Yang hyperrealistis ngelihat lukisan yang gayanya abstrak atau modern, yang modern itu kan lebih kacau lagi tuh. Itu udah nggak ada indah-indahnya. Apaan ini? Ya, seni modern itu aneh sampai ada kanvas kosong gitu ya. Terus dia ngambil cat, cuman dilempar-lempar ke atas. Ya, mahal itu. Apa ilatnya dalilnya itu mahal? Karena kamu tidak akan bisa bikin yang seperti ini dengan mirip nggak bakalan bisa. Itu cuma sekali itu seumur hidup tuh. Cuma satu-satunya itu. Lempar ke atas, cret. Ini ke sini. Nanti besok cretnya gak bakal ada di titik ini aja di titik ini. Makanya ini karya seni satu-satunya gak bakal ada yang punya. Iya. Itu mahal kejualnya itu. Nah kita lihat yang suka hyperrealistik itu ya. Yang bikin gunung apa. Indah-indah seperti. Kita bilang apaan ini seni macam apa. Kita gak paham. Tapi ngeliat ini indah. Cuman orang yang sudah bosan dengan yang realistis. Itu karena dari dulu belinya itu Renaissance. Ya, yang madhab realistis. Sekarang senangnya modern, sekarang senangnya abstrak. Lihat ini indah, lihat itu enggak. Nah. Jadi sifat kepada bentuk.
Cuman nanti kan ada makna nih, ada makna. Dari makna dari bentuk itu nanti dinisbahkan bukan kepada bentuk tapi kepada makna. Makanya suka ada istilah perjalanan yang indah. Dari perjalanan yang indah itu bagaimana? Apakah ada bentuknya? Tidak. Maksudnya bukan perjalanan dari sini ke puncak. Ya, kalau perjalanan dari sini ke puncak, perjalanan yang indah itu maksudnya pemandangan yang indah. Itu suruh. Tapi perjalanan yang indah itu bagaimana kamu kuliah selama 12 tahun sampai S3 itu apakah menderita atau sengsara? Itu menderita atau sengsara? Dia bilang, ini adalah perjalanan terindah. Indah ini dia bagi bentuk atau bukan? Bukan bagi bentuk, tapi bagi makna. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu dzatuhu laisa bimutasawwarin. Itu tidak bisa terbentuk. Ya, tidak bisa ada tangannya, ada kakinya, ada wajahnya. Enggak bisa. Allah itu difahami apa? Al-mustaghnin amma siwa wa ghairuhu muftaqirun ilaih. Dia itu yang mana tidak membutuhkan kepada selainnya dan selainnya membutuhkan kepada Allah. Itu makna tentang ilah yang paling mencakup tuh. Ya. Yang mawujud, qadim, bakin, mukhalafah lil hawadits, mustaghnin, amma siwah. Nah itu makna yang pas bagi Allah. Nah karena makna ini tidak ada yang menandingi, kita sebut Allah itu zatnya indah. Yang mana zat itu maknanya wajah. Makanya kalau diterjemahkan jadi repot. Walahul wajhul jamil. Allah itu punya wajah yang indah. Tidak dijelaskan. Repot sudah. Udah tadi punya 2 tangan. Terus sekarang disebutin Allah punya wajah yang indah. Ya udah mujasimah nanti kesananya. Nanti itu di dalam dirinya dia punya gambaran tentang Allah. Cuman dia tidak digambarkan. Sama nanti kayak orang-orang Yahudi. Kayak orang-orang Hindu, kayak orang-orang Buddha sama. Mereka punya gambaran tentang Allah. Cuman mereka itu berani menggambarkan. Dan mereka itu berani mempatungkan. Nah orang-orang yang punya sangkaan bahwa Allah itu ada bentuknya. Itu di dalam hatinya sama. Membentukkan Allah. Cuman tidak digambarkan dan tidak patungkan saja. Nah itu. Padahal cuman gak sama aja. Gini bukan, gitu bukan. Enggak pokoknya mah tangan aja. Tapi gini bukan, gitu bukan. Ya itu salah tuh. Ya salah itu. Enggak boleh kayak gitu. Kemudian. Wasifatu dzatihi mukhtassatun bidzatih. Dan sifat-sifat zat Allah itu hanya terkhusus untuk Allah. Hanya terkhusus pada zatnya saja. Jadi tidak ada yang punya kudroh selain Allah. Tidak ada yang punya irodah selain Allah. Ini rod kepada Mu'tazilah. La yuqalu hiya huwa. Tidak bisa dikatakan sifat itu zat. Walahiyya aghyarun lahu. Dan tidak bisa disebutkan sifat itu selain zat. Bal hiya sifatun lahu azaliyatun. Tapi sifat-sifat itu adalah sifat-sifat milik Allah yang azali. Wa nu'utun sarmadiyatun. Dan sifat-sifat yang abadi. Jadi kalau ditanya begini. Allah. Sudah kalau Allah Allah saja. Ya. Kullu ma khatara bibalik fallahu mukhalifun bidzalik. Semua perkara yang tersirat di dalam kolbumu maka Allah tidak seperti itu. Nah, dalam pengertian bibalik itu bukan minas suar tapi minal ma'ani. Ya. Alladzi la yasihhu lillah, yang tidak sah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini. Ya. Kalau ditanyakan Allah. Nah, Allah itu yang dibahas, kalau kita tidak membahas Allah, Allah itu sudah Allah saja. Tatkala kita membahas apanya? Sifatnya dan zatnya. Apanya enggak? Karena dia mah sudah bukan Allah. Jadi kalau ngobrol Allah itu cuma 2 saja. Sifat dan zat.
Nah zatnya ini kita cuma membahas adanya saja. Maujud, sudah. Nah sifat zat ini bersifat dengan apa? Kita sebut dengan sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Sekarang begini. Ya. Kalau ditanyakan, apakah sifat itu zat atau bukan? Ini pertanyaannya nih. Apakah sifat itu zat atau bukan? Jawaban kamu gimana? Apakah sifat itu zat atau bukan? Nah, ini nanti begini masalahnya. Kalau bukan berarti ada dua entitas. Ada sifat atau zat? Kalau iya, ya ngapain ada 20? Kalau iya, kalau sifat itu zat, berarti tatkala kita membahas sifat 20, kita membahas 20 zat. Paham? Jadi kalau kita bikin itu bukan zat, berarti ada dua entitas. Ya, bukan zat. Berarti ada dua entitas. Kalau kita bilang itu zat, berarti kita menyembah 20 zat. Paham sampai sini? Makanya bahasa sufi kayak gini. Sifat itu ya bukan ghairu zat, bukan selain zat, tapi dia juga bukan zat. Ini harus disatukan. Dia bukan zat, tapi bukan selainnya, bukan selain zat. Paham? Gini dulu. Sifat ini bukan zat. Paham sampai sini? Tapi sifat ini bukan selainnya. Itu dulu, itu satuin tuh. Bisa ditasdik gak tuh? Tasdik, nah itu tasdik dulu dah. Setelah ditasdik, kita jelaskan. Begini, kalau kita melihat sesuatu, menyatakan apakah dia itu sesuatu atau sesuatu yang lain, kita bisa melihat dari segi apa? Haisiyah, ada wajahnya. Dari sisi apa kita membahas? Paham sampai sini? Nah, kalau kita membahas dari segi makna, sifat itu jelas bukan zat. Zat itu jelas bukan sifat. Ini mah secara umum, bukan hanya di Allah. Secara umum, yang namanya makna zat bukan makna sifat. Yang namanya makna sifat bukan makna zat. Disinilah yang disebut asalisul marfu'. Yang ketiga itu terangkat, gak ada. Karena sesuatu itu imma huwa au ghairuhu. Dia itu dia atau selainnya. Gak bisa kita mengatakan Zaid itu ya Zaid, ya selain Zaid. Gak bisa. Bor itu ya bor, ya bukan bor. Atau bor itu disebut bor bukan, disebut tidak pun bukan. Gak bisa itu mah. Paham sampai sini? Jadi secara makna tidak bisa dikatakan sifat itu bukan zat dan sifat itu bukan selainnya. Gak bisa. Secara makna. Makanya kalau ditanyanya makna, dia jelas. Bukan sifat. Zat itu bukan sifat. Nah ini nanti ada apanya? Ada nazirnya di dalam makna. Kalau ditanya apakah Allah itu di dalam alam atau di luar alam? Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Itu haisiyahnya zatuhu. Jadi Allah dari segi zat apakah di luar alam atau di dalam alam? Kita bilang tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Paham? Bahasanya tidak di dalam, tidak di luar. Ya, bukan di dalam tidak, di dalam alam tidak di dalam alam tidak. Bukan begitu bahasanya. Itu mah mustahil terangkat. Tapi di dalam alam tidak, di luar alam tidak. Paham sampai sini? Tapi secara makna Allah itu di luar alam. Secara makna. Paham? Disebut Allah di luar alam. Secara makna. Gak paham? Lihat bahasanya. Alam itu apa? Masih wallah. Jadi kalau kita bikin daftar alam. Bikin daftar alam. Itu kita bikin nih alam. Kita bikin bulat di sini nih. Nih alam. Masukin alam semua ke sini. Allah masuk nggak? Berarti Allah
di luar alam. Itu mah makna. Min haitsul makna Allah di luar alam. Tapi min haitsul zat tidak bisa disebut Allah di luar, tidak bisa disebut Allah di dalam alam. Paham sampai sini? Nah, sekarang sifat nih. Sifat itu min haitsul makna, sifat beda dengan zat. Karena sifat itu maqoma bi ghairihi, sedangkan zat itu maqoma bi nafsihi. Nah, kalau dilihat dari segi maujud, ini baru dilihat dari segi maujud. Apakah sifat itu zat? Bukan, berarti selainnya. Bukan. Sifat itu bukan zat, tapi juga bukan selainnya. Min haitsul maujud. Min haitsul maujud. Bagaimana maksudnya min haitsul maujud itu? Begini min haitsul maujud itu. Allah ada. Sifat salbiyah nih, qadim. Allah qadim. Sifat ma'anin nih. Allah punya kudroh. Sekarang, sejak kapan Allah itu punya kudroh? Sejak kapan punya kudroh? Sejak kapan? Iya, berarti tidak pernah lepas. Tidak ada awalnya begitu. Paham? Sampai kapan kudroh Allah itu ada di Allah? Tidak ada akhir. Min haitsul maujud. Dulu mana Allah sama kudroh? Enggak ada dulu mana. Karena Allah itu qadirun bi kudratin. Paham? Dari segi maujud itu, apakah kudroh ini Allah? Bukan. Apakah kudroh ini selain Allah? Tuh, bukan. Dari segitu. Min haitsul wujud atau min haitsul maujud. Jadi kalau min haitsul maujud, Allah itu ya Allah, tidak bisa lepas dari sifatnya. Min haitsul wujud. Tapi min haitsul makna, kalau kita melihat dari segi makna sifat berbeda dengan makna zat. Paham sampai sini? Asal ngaji tauhid. emang lagi tauhid ini mah. Ya ini lah ngaji sufi lah begini. Makanya tadi bahasanya tidak ada majelis yang lebih tinggi derajat itu daripada majelis majelis fikir fi maidani tauhid itu. Majelis berfikir. Nah, duduk dan berfikir. Meskipun kamunya mah enggak mikir. Kamunya mos lagi ini aja lah. Ya itu udah bareng dengan orang-orang yang mulia begitu ya. Amin. Wa innahu ahadiyyudz dzati laisa yushbihu syai'an minal masnu'ati wa la yushbihu syai'un minal makhluqati laisa bijismin wala jauharin wala sifatuhu a'radun. Sekarang begini, Allah itu ahadiyyudz dzat. Zatnya dinisbahkan kepada ahad. Ahad itu sudah tidak ada duanya, sudah tidak terbagi-bagi. Ya, sama enggak itikotnya nih? Da orang masa ukur ayeuna masa ukur naon sebenarnya mah cuman menyambungkan saja karena tauhidnya mah sudah ada di dalam ilmu-ilmu. Cross check. Biar kita enggak bingung kayak tadi. Kan kata Ustadz Allah tidak bertangan lah kok di sini disebut Allah bertangan. Lihat makanya lahu yadani huma sifatani. Ini kan seperti apa? Tanakut. Ya ini enggak tanakut ini. Ini di dalam syarah-syarahnya juga disebutin nanti. Begitu. Ya. Kalau misalkan yang dimaksud oleh sufi ini Allah punya dua tangan sebagaimana dipaham oleh apa? Oleh si Wahab Boy sama Wahab Girl yang mau jadi boy band. Kamu ngikut gak tuh? Enggak begitu. Ya udah mereka salah berarti. Paham? Kalau ternyata ini mah pemahaman para sufia itu Allah punya tangan tuh tangan gini cuman bentuknya beda dengan bentuk tangan kita. Ya tangannya maksud dalam pengertian tangannya ini bagian dari zatnya Allah. Bukan sifatnya Allah. Ikut gak? Saya Junaid loh ini. Enggak gitu. Ini Zunun Al-Misri loh yang punya. Nah gitu. Udah bukan itu udah.
Ya, berarti nah kalau kita husnuzon begitu, ini bukan sejudan yang itu. Ya kalau kita apa? Husnuzon. Cuman kalaupun sejudan yang itu tetap saya mah gak bakal ngikut begitu. Itulah makna jazam yang mana jika seluruh dunia berubah, kamu enggak. Kalaupun udah kayak gitu, itu belum tentu diterima oleh Allah karena harus marifat. Itu susahnya marifatullah. Ala kulli halin, makanya di sini dikoyit biar orang nggak salah paham. Walahu yadani huma sifatani. Allah punya dua yad. Yad itu pengertian kalau diterjemahkan tangan. Dan kedua tangan ini bagi Allah sebagai apa? Sebagai sifat. Tuh berarti bukan bagian zatnya. Paham? Nah, jadi ini kita sekarang cuma nyambungin aja sama ulama terdahulu nih. Apakah zat Allah itu ahad? Ahad, ya. Ada duanya? Nggak ada. Ada bagiannya? Nggak ada. Laisa yusbihu syai'an minal masnu'at. Tidaklah zat Allah itu menyerupai satu perkara pun dari perkara-perkara yang dibuat. Dari hawadits, nggak ada yang sama tuh. Sama nggak? Sama i'tiqad kita. Wala yusbihu syai'un minal makhluqat. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah. Sama nggak? Sama. Laisa bijismin wala jauharin. Bukan jisim, bukan jauhar. Sama. Wala sifatuhu a'rodun. Sifatnya Allah bukan a'rod. Sama. Sama. Tidak datang kemudian begitu sifatnya Allah. Makanya tadi disebutkan. Laisa huwa huwa, laisa huwa ghairuhu. Laisa hiya huwa. Jadi sifat itu bukan zatnya Allah. Sifat itu bukan Allah. Tapi itu juga bukan selainnya. Paham? Itu maknanya. Wala sifatuhu a'rodun. Kalau sifat Allah ini selain Allah. Itu a'rod. Berarti sifatnya a'rod. La yutasawwaru fil awham. Tidak bisa tergambarkan di dalam waham. Sama. Wala yataqaddaru fil uqul. Dan tidak bisa dikira-kirakan hakikat zatnya dengan akal. Sama. Wala lahu jihatun wala makanun. Allah tidak bertempat dan tidak berarah. Wala yajri alaihi waktun wa zamanun. Allah tidak terkena waktu dan zaman. Wala tajuzu fi wasfihi ziyadatun wala nuqsanun. Sifatnya Allah tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Wala takhussuhu hayatun wala qaddun. Dan Allah itu tidak ditaksis dengan bentuk dan ukuran. Wala taqta'uhu nihayatun wa haddun. Dan Allah itu tidak terputus dengan penghabisan dan dengan batasan. Sama. Wala yahulluhu hadithun. Tidak ada perkara hadis yang tetap pada Allah. Wala yahmiluhu alal fi'li ba'ithun. Perbuatan Allah itu tidak ada gharad. Wala yajuzu alaihi launun wala kaunun. Allah itu tidak sah disebut punya warna dan tidak sah disebut kaun. Maksudnya wala kaunun itu di sini apa? A'rad. A'rad. Jadi Allah itu tidak punya a'rad. Ya, tidak kena marah dalam pengertian marah yang datang tiba-tiba. Betul nggak itu? Walayan suruhu madadun wala aunun. Walayan suruhu madadun wala aunun. Tidak ditolong Allah itu oleh apapun. Ya di sini madad wala aun. Mengerti apa bahasanya? Wala yakhruju an qudratihi makdurun. Tidak ada perkara yang terjadi yang keluar dari kudrohnya. Wala yanfakku an hukmihi mafturun. Tidak ada yang terlepas dari hukumnya Allah. Tidak ada yang terlepas dari iradahnya Allah. Wala ya'zubu an ilmihi ma'lumun. Dan tidak ada perkara yang jauh dari ilmunya. Nah, Allah tahu perkara kita yang sekarang, yang akan datang, yang sudah terjadi, yang tidak terjadi jika terjadi. Wala yanfakku an hukmihi mafturun wala ya'zubu an ilmihi ma'lumun wala huwa ala fi'lihi kaifa yasna'u wa ma yasna'u malumun. Dan tidak pula lah Allah Subhanahu wa taala itu dicela karena perbuatannya. Ya, siapa yang membuat orang kafir? Siapa yang memasukkan orang kafir ke dalam neraka? Allah. Siapa yang memiskinkan orang kafir? Kalau kalau ada di dunia ini orang dia sudah kafir, nggak punya tangan, nggak punya kaki, udah gitu nggak viral-viral jadi miskin pan. Kalau viral mah jadi benghar tuh. Udah gitu nggak viral-viral dia jadi miskin. Terus dia mati dalam keadaan katabrak tronton. Kemudian dia dibangkitkan dalam keadaan masuk neraka. Itu semua perbuatan dibikin oleh siapa? Jadi terhina Allah dengan perbuatan itu. Enggak. Dah sama berarti. La yuqalu lahu aina wala haitsu wala kaifa. Allah tidak bisa ditanyakan di mana. Ini dalam pengertian makulat baru.
Bisa kalau ditanyakan di mana? Wala haitsu, haitsiyah, wala kaifa, dan bagaimana bisa ditanya. Wala yustaftahu lahu wujudun fayuqalu matakana, dan Allah itu tidak dimulai adanya sehingga bisa dikatakan kapan Allah adanya. Bisa ditanyakan itu? Nggak bisa. Wala yantahi lahu buqaun fayuqalu istaufal ajala waz zamana. Nah, Allah itu tidak pula diakhiri dengan ketiadaan. Betul nggak itu? Berapa lama umurnya Allah itu sampai habis? Nggak ada. Bisa ditanya tuh. Ya, subhanallah. Wala yuqalu lima fa'ala ma fa'ala. Dan tidak bisa dikatakan kenapa Allah berbuat apa yang dia perbuat. Apakah Allah bisa ditanya dari perbuatannya? Tidak. Yang ditanya siapa? Kamu. Ya, kita yang ditanya itu. Idla illat tali af'alihi, karena tidak ada ilat bagi perbuatan-perbuatannya. Wala yuqalu ma huwa idla jinsalahu fayatamayyaza bi amaratin an ashkalih. Dan tidak bisa dikatakan mahwa Allah itu apa sih? Apa sih mahiyahnya? Ta'rifnya Allah itu apa? Bisa dijawab. Nggak bisa dijawab bil hakikoh. Kenapa? Karena Allah tidak ada jenisnya. Sehingga dibedakan dari yang lain dengan fasolnya. Bi amaratin an ashkalih. Dengan tanda-tanda dari bentuknya. Nggak bisa. Ya. Begitu. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Gak ada? Ini terakhir ya. Yaro la'an mumaqalatin. Allah itu melihat tanpa lirikan. Sama. Wa yuro la'ala muqabalatin. Melihat dan dilihat tanpa berhadap-hadapan. Dilihat gak Allah? Bisa dilihat gak Allah? Kapan? Ya, di akhirat. Di akhirat, di surga. Berhadapan gak kalau melihat Allah? Tidak. Wa yasna'u la bimubasyaratin wa muzawalatin, dan Allah itu menciptakan tidak dengan menempel. Makanya kalau tadi tangan dimanai tangan, kemudian Allah menciptakan kedua tangannya, itu Allah ngemple-ngemple dengan tangannya tuh kayak mujasimah tuh pemikirannya, gak kayak gitu. Menciptakan tidak dengan menempel. Makanya yadun tadi kudrohnya Allah. Paham? Wa muzawalatin, dan tidak dengan mengerjakan. Jadi awte naonnya pulang-pulang anting. Pulang anting. Nih kemarin si Firanda ngomong begini. Allah mustahil katanya ada Habib Mi'raj 70 kali. Kenapa? Kalau Allah itu kalau Habib satu malam Mi'raj 70 kali, Allah itu sibuk urusin dia aja, yang lain gak keurus, katanya begitu. Ya kan tolol kan. Jadi ketahuan tuh gimana gambaran Allah di dalam hatinya itu ketahuan tuh. Masa Allah ngurusin dia terus katanya gitu. Ini kan tolol kan. Ya. Ini ketahuan. Ini nanti kita bahas di si Firanda. Firanda itu lucu orangnya itu. Ya Gus mah gemoy. Ya, si Firanda itu lucu orang. Lucu dalam pengertian apa? Dia itu orang gak ngerti Asy'ariyah, gak ngerti Maturidiyah, ngomentari Asy'ariyah Maturidiyah. Sudah jelas dia itu mujasimah tapi gak ngaku tajsim. Dari omongannya itu lazim yang tajsim kok. Ya. Demi Allah, kalaupun misalkan sampai kita itu mi'raj ke Allah sehari 5.000 kali, nggak bikin Allah sibuk. Kok lazimnya itu ke situ? Ya, kok lazimnya ke situ? Kalau misalkan Allah, kalau ada orang satu malam mi'rajnya 70 kali, Allah sibuk urusin dia aja. Gimana sih? Itu tolol kan ya, gitu. Ayam rasa tadi kan dia, cung. Serem ya. Oh, bagi kita banyak deh. Orang subscriber 4.000. Itu 1 juta lebih. Jauh na oke. 880 gerprebu. 880 gerprebu. Itu. Untung kebenaran itu tidak ditentukan dengan subscriber. Jadi saya bagus lila deh tahun-tahun. Pertanyaan? Jom. Sok ayo pertarasan. Oh tiasa itu mah takwil mah. Takwil mah asal tidak menjurus kepada tajsim. Cuman kan begini, kalau takwil itu permasalahannya begini saja.
Apakah yang dimaksud Allah itu atau bukan? Itu saja permasalahannya. Jadi kan Allah itu tatkala misalkan berkata ya, yadullah fauqa aydihim. Kemudian kita memaknai kuasa Allah di atas kuasa orang-orang kafir. Lihat ya. Tatkala kamu mengatakan kuasa Allah di atas kuasa orang-orang kafir, apakah itu betul atau salah? Betul kan? Baik dengan ayat itu atau tanpa ayat itu. Benar tuh udah. Paham ya? Baik dengan ayat itu atau tanpa ayat itu, kita mengatakan kuasa Allah di atas kuasa orang kafir sama. Yang jadi masalah orang-orang kholaf yang dipermasalahkan itu begini. Tatkala Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran, yadullah fauqa aydihim. Apakah yang dimaksud itu yang kita maksud? Tangan Allah, kuasa Allah di atas kuasa orang kafir atau sesuatu yang lain di sisi Allah loh yang Allah maksud. Nggak tahu kita. Nah itu masalahnya. Jadi menisbahkan itu kepada ayat itu yang orang salaf nggak berani. Makanya mereka bilang wallahu a'lam. Paham? Karena menisbahkan ini ke situ, lain lagi ceritanya. Ya. Nah tadi kalau misalkan Allah punya dua tangan nih, nah, tanpa itu kita mengatakan dalam ijadnya Allah kepada maujud, kepada perkara yang mungkin sama. Benar gak itu? Benar. Baik dengan pernyataan yadan tadi dua tangan atau tanpa pernyataan itu. Cuman tatkala Rasulullah SAW mengatakan lahu yadan kilahuma shimal. Ya, kilahuma yamin. Allah itu punya dua tangan, kedua-duanya kanan. Terus kita paham, oh berarti itu teh sama ijad wal idam kadang mungkin. Apakah itu yang dimaksud Rasulullah? Belum tentu. Nah itu yang kita gak berani. Itu kita gak berani menyebutkan bahwa ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Maka gini, sefaham saya. Tatkala Rasulullah berkata seperti itu, karena kita udah ada ilmu tauhid nih, yang saya pahami mah itu teh ijad wal idam kepada mungkinan. Wallahu a'lam. Nah kita tutup wallahu a'lam. Nah itu ijtihad nanti kalau benar ya pahalanya satu, kalau benar pahalanya dua, kalau salah pahalanya satu. Kalau itu ijtihad dan kamu memang ahliyatul ijtihad. Paham? Nah itu. Ada pertanyaan? Cung? Gak ada? Kita tutup dulu dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin.